Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Prastyotomo. Saya mahasiswa Mercu Buana Kampus Warung Buncit, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen S1. Pertama-tama yang saya hormati yaitu Bapak Harifan Arif SEMM, selaku dosen pengampuh mata kuliah pengantar manajemen dengan ruang kelas CU203. Pada kesempatan ini, saya ingin mempresentasikan makalah saya yang berjudul Sistem Komunikasi dalam Organisasi dan Fungsi Pengendalian. Presentasi saya ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan tugas besar 2 dari mata kuliah pengantar manajemen. Mari kita simak bersama. Materi yang saya akan bawakan yaitu pertama ada komunikasi dalam organisasi, meliputi dari pengertian komunikasi dalam organisasi, unsur-unsur komunikasi dan fungsi komunikasi, dan yang kedua ada fungsi pengendalian, meliputi dari pengertian, jenis-jenis, macam-macam pengendalian, unsur-unsur pengendalian, serta fungsi sistem pengendalian. Materi pertama yaitu pengertian komunikasi dalam organisasi. Dalam pandangan umum, komunikasi adalah suatu proses di mana seseorang atau beberapa orang, kelompok atau organisasi, dan masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Komunikasi dalam organisasi merupakan komunikasi yang dijalankan dan dibentuk pada tubuh organisasi. Khususnya struktur hierarki organisasi sangat mempengaruhi proses komunikasi yang terbentuk. Komunikasi yang baik sangat fundamental bagi organisasi. Keberadaan komunikasi diperlukan karena tiap sumber daya manusia di dalam organisasi dapat saling bertukar ide dan gagasan untuk terus memajukan organisasi. Berikutnya ada unsur-unsur komunikasi. Menurut Charles E. Redfield, dalam pemikirannya yang telah dibukukan olehnya yang mengenai unsur-unsur komunikasi, kemudian dalam buku itu mengandung 5 unsur dapat dirangkum sebagai berikut. Yang pertama ada komunikator, yaitu memberitahu berita, yang dalam masalah ini yaitu orang-orang yang bertingkah cara berbicaranya, cara pengiriman beritanya, atau orang-orang yang memberitakan. Yang kedua ada menyampaikan berita, yaitu yang dalam masalah ini memperoleh dengan cara mengatakan, memberi, mengirim, atau yang menyiarkan suatu berita melalui media. Yang ketiga ada berita-berita yang disampaikan, yaitu yang memperoleh dengan cara kerjanya berupa perintah, laporan, atau bisa juga dengan cara saran menyarankan. Yang keempat ada komunikan, yaitu cara kerjanya dengan orang-orang yang telah dituju oleh pihak penanggung jawab, atau bisa juga para pengunjung, dengan kata lain orang yang mendapatkan berita. Yang kelima ada tanggapan atau reaksi, yaitu sebuah cara yang berupa bentuk dalam tata cara jawabannya atau reaksinya. Berikutnya yaitu fungsi komunikasi. Terdapat 4 fungsi komunikasi organisasi atau perusahaan yang perlu diketahui menurut Robbins pada tahun 2006. Keempat fungsi tersebut yaitu yang pertama, pengendalian. Fungsi pengendalian dalam komunikasi organisasi memiliki tujuan untuk mengendalikan tingkah laku anggota organisasi melalui berbagai cara. Pada tiap organisasi pasti memiliki kewenangan dan garis komando yang wajib ditaati oleh karyawan. Yang kedua ada motivasi. Dalam fungsi manajemen pengarahan, maka motivasi diperlukan untuk mengarahkan karyawan atau anggota. Dengan demikian, pada proses motivasi perlu terjalinnya komunikasi yang baik. Komunikasi organisasi yang terbentuk dalam kegiatan pemberian motivasi akan dapat meningkatkan semangat karyawan dalam menjalankan kinerjanya di organisasi. Yang ketiga ada pengungkapan emosi. Peran komunikasi dalam organisasi yang juga perlu dipahami adalah sebagai pengungkapan emosi. Para anggota atau karyawan maupun manajer dapat menunjukkan rasa puas maupun kecewa terhadap lawan bicaranya. Hal tersebut dapat menjadi sinyal supaya kinerja organisasi dapat lebih ditingkatkan atau dipertahankan apabila telah mencapai target. Yang keempat adalah informasi. Secara fundamental, komunikasi sejatinya sebagai proses persebaran informasi.
Pada organisasi informasi yang didistribusikan pastinya merupakan info yang dibutuhkan oleh anggota atau kelompok. Informasi tersebut digunakan untuk pengambilan keputusan dalam bentuk data-data. Data-data tersebut kemudian diolah, dianalisis, dievaluasi sehingga menghasilkan berbagai pilihan alternatif. Lalu yang kedua adalah fungsi pengendalian. Apa itu pengertian pengendalian? Pengendalian atau controlling merupakan proses monitoring terhadap berbagai aktivitas yang dilakukan sumber daya organisasi untuk memastikan bahwa aktivitas yang dilakukan tersebut akan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan tindakan koreksi dapat dilakukan untuk memperbaiki penyimpangan yang terjadi. Lalu, sistem pengendalian itu adalah seperangkat instrumen yang terjadi dari penetapan tujuan secara formal, pemantauan kinerja, evaluasi kinerja, dan sistem pemberian umpan balik yang akan memberikan berbagai informasi kepada para manajer mengenai apakah strategi dan struktur organisasi yang saat ini ada dapat berjalan secara efektif dan efisien. Tanpa adanya sistem pengendalian yang baik, maka kemungkinan untuk terjadi penyimpangan kinerja perusahaan dari tujuan yang telah ditetapkan akan semakin besar. Karena manajemen tidak memperoleh informasi yang memadai atau terlambat memperoleh informasi untuk mengambil tindakan manajerial yang diperlukan. Berikutnya ada pengertian fungsi pengendalian. Fungsi pengendalian atau fungsi controlling adalah fungsi terakhir dari proses manajemen. Pengendalian ini berkaitan erat sekali dengan fungsi perencanaan. Dan kedua fungsi ini merupakan hal yang saling mengisi karena fungsi pengendalian harus terlebih dahulu direncanakan. Yang kedua, pengendalian hanya dapat dilakukan jika ada perencanaan. Yang ketiga, pelaksanaan rencana akan baik jika pengendalian dilakukan secara baik. Dan tujuan baru dapat diketahui tercapai dengan baik atau tidak setelah pengendalian atau pengukuran. Dengan demikian, peranan pengendalian sangat menentukan baik atau buruknya pelaksanaan suatu rencana sebagai bahan perbandingan pengertian fungsi pengendalian atau controlling. Berikutnya ada jenis-jenis pengendalian. Bila pengendalian dikaitkan dengan proses produksi baik barang maupun jasa, maka terdapat 3 jenis pengendalian yang dapat digunakan oleh para manajer. Ketiga jenis pengendalian tersebut adalah yang pertama, feed forward control. Tipe pengendalian ini akan memungkinkan manajer melakukan antisipasi terhadap masalah sebelum masalah itu timbul. Feed forward control ini merupakan tipe pengendalian yang berada pada tahapan input dari suatu proses produksi. Para manajer dapat melakukan feed forward control ini dengan cara memperketat spesifikasi bahan baku yang dipasok oleh para pemasok. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadi hasil produksi yang tidak diinginkan akibat mutu bahan baku yang rendah. Yang kedua ada current control. Current control merupakan pengendalian yang dilakukan oleh para manajer selama proses produksi berlangsung. Pengendalian jenis ini akan memberikan kepada para manajer feedback yang cepat mengenai tingkat efisiensi penggunaan input yang diubah menjadi output sehingga para manajer dapat melakukan tindakan perbaikan terhadap masalah yang timbul dengan segera. Yang ketiga ada feedback control. Pada tahap output produksi telah dihasilkan, para manajer menerapkan feedback control dengan tujuan memperoleh informasi mengenai reaksi dari para konsumen setelah mereka menggunakan produk perusahaan. Hal ini dilakukan agar manajer dapat mengambil berbagai tindakan manajerial yang diperlukan berdasarkan informasi yang diperoleh dari konsumen. Selanjutnya ada macam-macam pengendalian. Macam-macam pengendalian terdiri dari 9, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada production control atau pengendalian produksi, yaitu untuk mengetahui kualitas dan kuantitas produk yang dihasilkan apakah sesuai dengan rencana atau tidak. Yang kedua ada financial control atau pengendalian keuangan. Pengendalian ini ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut keuangan tentang pemasukan dan pengeluaran, biaya-biaya perusahaan, termasuk pengendalian anggaran.
Ketiga ada personal control atau pengendalian pegawai. Pengendalian ini ditujukan kepada hal-hal yang ada hubungannya dengan kegiatan pegawai. Apakah pegawai bekerja sesuai dengan perintah, rencana, taat kerja, absensi pegawai, dan lain-lain. Yang keempat ada time control atau pengendalian waktu. Pengendalian ini ditujukan ke penggunaan waktu. Artinya, apakah waktu untuk mengerjakan suatu pekerjaan sesuai atau tidak dengan rencana. Yang kelima ada policy control atau pengendalian kebijaksanaan. Pengendalian ini ditujukan untuk mengetahui dan menilai apakah kebijaksanaan organisasi telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah digariskan atau tidak. Yang keenam ada technical control atau pengendalian teknis. Pengendalian ini ditujukan kepada hal-hal yang bersifat fisik yang berhubungan dengan tindakan dan teknis pelaksanaan. Yang ketujuh ada sales control, pengendalian penjualan. Pengendalian ini ditujukan untuk mengetahui apakah produksi yang dihasilkan terjual sesuai dengan target yang ditetapkan atau tidak. Yang kedelapan adalah inventory control atau pengendalian inventaris. Pengendalian ini adalah kegiatan pengelolaan inventaris yang bertujuan untuk memaksimalkan penggunaan inventaris suatu perusahaan agar meminimalisir kerugian dan mendapatkan keuntungan dari kegiatan tersebut. Yang kesembilan adalah maintenance control atau pengendalian perawatan. Pengendalian ini adalah perawatan yang mempergunakan peralatan dan prosedur untuk mengkoordinasikan dan mengalokasikan sumber daya perawatan agar dapat mencapai tujuan dari sistem perawatan itu sendiri. Berikutnya ada unsur sistem pengendalian manajemen. Adapun unsur-unsur sistem pengendalian manajemen diantaranya ada yang pertama, detektor atau pelacak. Ini merupakan suatu perangkat atau alat yang mengukur apa yang sesungguhnya terjadi dalam proses yang sedang dikendalikan. Yang kedua ada aksesor atau penilai. Ini merupakan suatu perangkat yang menentukan signifikansi atau kesesuaian dari peristiwa aktual dengan cara membandingkannya dengan beberapa standar atau ekspektasi dari apa yang seharusnya terjadi. Yang ketiga ada efektor atau umpan balik. Ini merupakan suatu perangkat yang mengubah perilaku jika aksesor mengindikasikan kebutuhan untuk melakukan hal tersebut. Yang keempat ada komunikator atau jaringan komunikasi. Ini merupakan suatu perangkat yang meneruskan informasi antara detektor dengan aksesor maupun aksesor dengan efektor. Berikutnya ada fungsi sistem pengendalian manajemen. Fungsi sistem pengendalian manajemen adalah suatu upaya sistematis yang dilakukan perusahaan untuk mencapai tujuannya dengan cara melakukan perbandingan atas prestasi kerja agar sesuai rencana awal dan menciptakan suatu tindakan yang tepat untuk bisa mengkoreksi setiap perbedaan yang menyimpang. Pengendalian biaya yang efektif akan tergantung bagaimana komunikasi yang terjalin antara pihak informasi akuntan dengan manajemen. Dengan menciptakan laporan prestasi kerja, maka pihak controller pun akan memberikan suatu saran pada berbagai tingkat manajemen mengenai suatu tindakan perbaikan yang dibutuhkan oleh suatu kegiatan tertentu. Laporan tersebut bisa disajikan dalam bentuk pernyataan langsung ataupun tertulis dari controller pada pihak manajemen perusahaan. Isi laporan tersebut juga bisa berupa laporan prestasi kerja yang sudah diraih oleh para karyawannya. Sekian presentasi materi makalah yang dapat saya sampaikan. Kesimpulannya adalah komunikasi adalah sarana untuk berhubungan, terlebih dalam sebuah organisasi. Organisasi mencakupi seluruh kegiatan apa yang telah direncanakan, dan untuk melaksanakan rencana yang telah disusun diperlukan komunikasi yang baik agar apa yang dilaksanakan berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan sebelumnya. Tanpa adanya sistem pengendalian yang baik pun, maka kemungkinan untuk terjadinya penyimpangan kinerja perusahaan dari tujuan yang telah ditetapkan akan semakin besar, karena manajemen tidak memperoleh informasi yang memadai atau terlambat memperoleh informasi untuk mengambil tindakan manajerial yang diperlukan. Sekian video presentasi yang saya persembahkan.
Sebelum menutup video ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Harevan Arif selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar manajemen dengan ruang kelas CU203. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kekurangan dalam presentasi yang saya bawakan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya tutup video presentasi ini. Saya Riki Prasyotomo mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.